Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi, yang anggotanya saya Alfian dan rekan saya yang pertama Veronica Meiji Alnursia dan yang kedua Arlina Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran tradisional yang berbentuk poster menggunakan aplikasi PicsArt. Materi yang pertama saya sendiri yang akan menjelaskannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama adalah media pembelajaran visual. Media pembelajaran visual adalah penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan. Berdasarkan pendapat para ahli, yang dinamakan media pembelajaran visual adalah proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima pesan melalui media penglihatan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran terjadi. Media visual juga menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi pelajaran dengan dunia nyata agar menjadi efektif. Visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi. Macam-macam dari media pembelajaran visual yang tak diproyeksikan yaitu gambar, foto, poster, card, grafik, diagram, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah media pembelajaran poster. Poster merupakan gabungan antara gambar dan tulisan ringkas dalam satu bidang yang mempunyai nilai-nilai estetis yang dapat menarik perhatian orang yang melihatnya. Poster berfungsi sebagai suatu sarana penyalur informasi yang mempunyai sifat mengajak, memberikan saran, atau memperkenalkan sesuatu kepada orang lain yang melihatnya. Menggunakan poster untuk pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama itu adalah digunakan sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar, yaitu poster digunakan guru saat menerangkan sebuah materi kepada siswa. Dan cara yang kedua adalah digunakan di luar pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi siswa sebagai peringatan, ajakan untuk melakukan sesuatu yang positif dan penanaman nilai-nilai sosial dan keragaman. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran poster. Di sini kelebihannya yang pertama adalah harganya terjangkau dan pembuatannya mudah. Yang kedua, mempermudah guru untuk menyajikan materi dan mempermudah peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, praktis dan mudah untuk penggunaannya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Yang keenam, dapat dilengkapi dengan warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Yang ketujuh, bentuknya sederhana tanpa memerlukan peralatan khusus dan mudah penempatannya. Dan yang terakhir, yang ke-8, dapat dipakai sebagai media untuk mempengaruhi tingkah laku. Selain kelebihan, di sini juga ada kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah informasi yang dimuat terbatas. Yang kedua, karena poster berdimensi 2 sehingga sukar untuk melukiskan sebenarnya. Yang ketiga, tidak semua materi mudah divisualisasikan melalui poster. Yang keempat, sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan orang yang melihatnya. Dan yang terakhir, bila poster dipasang terlalu lama, maka akan membosankan. Untuk materi selanjutnya, silakan untuk saudari Arlina menjelaskannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih saudara Alfian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan dalam pembuatan poster. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan poster yang pertama, handphone, dan yang kedua, printer jika ingin dicetak. Kemudian, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan poster yang pertama, aplikasi PicsArt, yang kedua, buku teks ekonomi kelas 10 sebagai sumber, yang ketiga, Google Chrome jika kalian ingin menambahkan referensi dari internet, dan yang keempat, kuota internet dan jaringan yang stabil atau jaringan yang lancar. Selanjutnya, media pembelajaran poster menggunakan aplikasi PicsArt. Apa sih PicsArt itu?
Jadi, PitchArt merupakan suatu layanan atau aplikasi untuk Android dan iOS yang berguna sebagai alat untuk mengedit foto agar terlihat lebih menarik. Selain mengedit foto, PitchArt juga bisa untuk mengedit poster. Nah, di dalam aplikasi PitchArt ini terdapat banyak sekali fitur yang bisa menjadikan foto atau poster terlihat lebih menarik dan lebih estetik. Untuk lebih memaksimalkan pengeditan foto atau poster, sebaiknya terhubung dengan koneksi internet sehingga fasilitas yang disajikan lebih banyak. Oke, selanjutnya apa sih fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi PitchArt ini? Nah, jadi fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi PitchArt ini yaitu yang pertama, fitur efek. Fitur efek ini terdiri dari filter, kanvas, buram, sketsa, magic, dan masih banyak yang lain. Nah, fitur yang kedua yaitu fitur stiker. Ragam stiker yang tersedia seperti Love is Love, Stay Home, glitter, galaksi, ragam warna, dan masih banyak yang lain. Fitur yang ketiga yaitu fitur tambahkan foto. Fitur ini bisa menambahkan lebih dari satu foto loh, dan didukung dengan menu edit seperti ganti, opasitas, potong gambar, lipat putar, bayangan, sesuaikan, dan masih banyak yang lain. Nah, fitur yang keempat yaitu fitur tambahkan teks. Pengguna bisa menuliskan teks yang ingin dibuat lalu klik simpan untuk menerapkan teks tersebut pada foto. Nah, selanjutnya fitur yang kelima yaitu fitur kuas. Fitur ini membebaskan pengguna untuk menambahkan coretan pada poster dengan berbagai macam bentuk warna. Dan fitur yang keenam yaitu fitur alat. Fitur alat ini berfungsi membuat poster yang diedit agar lebih bagus dan lebih menarik dengan menyediakan 16 fitur yang bisa diterapkan pada poster seperti kanvas, pencahayaan, rona, dan lainnya. Fitur yang ketujuh yaitu fitur fit. Fitur ini berfungsi menambahkan ruang yang terletak di bagian atas, bagian bawah, bagian samping kiri, dan samping kanan. Juga menu pengaturan rasio gambar, warna fir dengan satu warna, latar belakang, bayangan, dan gambar. Dan fitur yang kedelapan yaitu fitur penutup. Fitur penutup ini merupakan menu penambahan warna atau gambar yang transparan pada gambar seperti gas, sedon, cahaya, aristik, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan tentang langkah-langkah pembuatan media poster menggunakan aplikasi PitchArt akan dijelaskan oleh saudari Veronica Meji Alnusia. Kepada Veronica saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembuatan media pembelajaran poster menggunakan aplikasi PitchArt. Langkah yang pertama yaitu membuka aplikasi PitchArt, kemudian mengklik tanda tambah. Langkah yang kedua, memilih kanvas dan memilih ukurannya sesuai dengan keinginan Anda. Setelah memilih ukuran layarnya, Anda bisa mengklik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Langkah yang ketiga yaitu mengklik tanda panah tadi. Nanti akan muncul lembar kerjanya, kanvas, dan otomatis warna dasarnya putih. Lalu mengklik yang kotak bertumpuk itu untuk merubah warna background. Lalu mengklik tanda panah merah itu untuk memilih warnanya. Jika sudah memilih warna yang sesuai dengan keinginan Anda bisa klik checklist yang ada di atas dan secara otomatis warnanya akan berubah. Langkah yang keempat yaitu setelah warna berubah, kalian bisa mengklik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Lalu klik edit gambar dan akan muncul icon-icon yang menarik. Kalian bisa memilih icon-icon yang ada di layar bawah sesuai dengan kebutuhan kalian. Langkah yang kelima yaitu mengklik stiker. Jika Anda ingin menambahkan stiker,
Agar tampilan poster lebih menarik, Anda juga bisa menambahkan stiker, dan Anda bisa memilih stiker sesuai dengan keinginan Anda. Langkah yang keenam yaitu mengklik icon teks. Jika Anda ingin menulis atau menambahkan kata-kata, dan setelah itu Anda bisa memilih font, warna, coretan, dan lain-lain sesuai dengan keinginan Anda. Lalu, jika menurut Anda tulisannya masih belum sesuai dengan yang Anda inginkan, Anda bisa langsung klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Langkah yang ketujuh yaitu menambahkan gambar. Jika Anda ingin menambahkan gambar sesuai dengan yang Anda inginkan, Anda bisa menambahkannya. Dan juga bisa menuliskan teks untuk membuat materi yang ingin Anda jelaskan. Langkah yang kedelapan yaitu, jika Anda ingin menambahkan sesuatu yang lebih menarik lagi, Anda bisa memilih icon-icon yang tersedia sesuai keinginan Anda seperti percantik, kuas, gambar, bingkai, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan Anda. Langkah yang kesembilan yaitu, setelah posternya sudah siap, Anda bisa klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih simpan di galeri, dan otomatis poster yang Anda buat tadi akan tersimpan di galeri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Yang pertama, kesesuaian karakteristik sarana media. Media pembelajaran poster ini digunakan untuk siswa kelas 10 sekolah menengah atas sebagai sasaran kami. Menurut kelompok kami, media poster ini sangat cocok digunakan dalam pembelajaran karena media poster ini dapat menarik minat siswa dengan desain poster yang menarik, sehingga dapat memotivasi siswa. Kelebihan media pembelajaran poster yaitu praktis dan mudah dalam penggunaan, dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa, dan dapat juga mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Yang kedua yaitu pemberian contoh dengan ilustrasi yang jelas. Dalam media pembelajaran poster yang kami pilih ini dapat memberikan contoh-contoh dan ilustrasi yang sangat jelas berupa gambar yang sangat berhubungan dengan materi ekonomi. Kami akan membuat poster semenarik mungkin agar siswa dapat cepat mengerti dan memahami terkait materi ekonomi yang ada di dalam poster tersebut. Yang ketiga yaitu kemenarikan materi. Media pembelajaran poster ini dapat dibuat sangat menarik dengan penggunaan warna-warna yang bagus sehingga dapat menjadi pusat perhatian siswa. Yang keempat, kebenaran substansi materi. Substansi materi ekonomi yang kami pilih untuk dituangkan ke dalam poster ini sudah benar dengan materi yang kami pilih yaitu masalah pokok ekonomi. Materi ini sudah benar dan cocok untuk dituangkan di media pembelajaran poster untuk kelas 10 sekolah menengah atas. Yang kelima, kedalaman materi. Setiap materi yang tersampaikan di dalam poster ini sangat tepat dan sesuai sasaran. Kedalaman materi yang ada di dalam poster ini dapat membuat siswa menjadi termotivasi dan dapat menarik perhatian siswa untuk mengetahui lebih jauh terhadap materi tersebut. 6. Kelengkapan sumber. Kelengkapan sumber referensi pada media poster ini dapat diperoleh dari buku pembelajaran ekonomi. Selain itu juga dapat diperoleh dari internet maupun dari lingkungan sekitar. 7. Kejelasan pesan melalui media. Media pembelajaran menggunakan poster
Dengan kejelasan materi yang kami sampaikan di dalam poster tersebut seperti adanya gambar serta tulisan penyampaian materi yang lengkap menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kami rasa poster ini akan meningkatkan motivasi belajar siswa. 8. Sesuai teknologi dan lingkungan. Penggunaan media poster ini sangat sesuai dengan teknologi dan lingkungan saat ini, seperti laptop, handphone, dan lain-lain. Dan lingkungan peserta didik pun sudah sesuai dengan penggunaan media poster ini. 9. Mudah digunakan oleh peserta didik. Media poster ini sangat mudah digunakannya, hanya dengan cara melihat dan memahami materi yang disampaikan. Peserta didik dapat untuk mengerti pesan yang disampaikan melalui poster ini. Yang ke-10 yaitu keamanan bagi peserta didik. Media pembelajaran poster ini sangat aman untuk digunakan peserta didik karena tidak ada hal-hal yang menyulitkan peserta didik untuk melihat dan memahaminya. Yang terakhir yaitu memudahkan pemahaman bagi peserta didik. Media poster ini sangat mudah dalam penggunaannya bagi peserta didik karena materi yang disampaikan sudah jelas menggunakan desain yang menarik sehingga siswa lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Baiklah, yang terakhir yaitu alasan pemilihan media poster. Alasan kelompok kami memilih poster karena poster telah banyak dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Poster dengan segala kelebihannya mampu menarik perhatian, bahkan membangkitkan orang yang melihatnya. Poster memiliki kekuatan dramatik yang begitu tinggi untuk memikat dan menarik perhatian. Hal tersebut dikarenakan poster memiliki uraian yang memadai karena faktor psikologi dan merangsang untuk dihayati. Dengan penggunaan media poster akan berpengaruh terhadap kemampuan individu untuk memahami alasan-alasan yang wajar dan untuk menangkap makna dari suatu yang nyata. Sehingga individu mampu memahami, mengantisipasi, dan memberikan tanggapan atau reaksi yang tepat terhadap persoalan praktis sehari-hari. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.